Pada suatu malam tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, janganlah engkau bertasbih pada malam ini, dan engkau Israel, janganlah engkau mencabut nyawa pada malam ini. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian bertanya, Ya Allah, apakah kiamat telah sampai? Kemudian Allah berfirman, Tidak wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga, ambillah buraq, dan kemudian pergilah kepada Muhammad dengan buraq itu. Setelah itu, Rasulullah SAW melihat suatu kaum. Di depan kaum itu ada 2 potong daging. Yang sepotong adalah daging yang telah masak, sementara yang sepotong yang lainnya adalah daging mentah yang busuk. Namun anehnya, kaum itu melahap daging mentah yang busuk, serta meninggalkan daging yang telah masak. Menurut Jibril, kaum itu adalah gambaran dari umat Rasulullah yang telah mempunyai istri yang halal dan baik, akan tetapi mereka memilih untuk mendatangi wanita yang lainnya yang tidak halal baginya, kemudian tidur bersamanya sampai pagi. Dan itu adalah gambaran dari para istri yang telah mempunyai suami yang halal dan baik, tetapi mereka mendatangi laki-laki lain yang haram baginya, kemudian tidur dengannya sampai pagi. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW melihat suatu kaum. Mereka membentur-benturkan kepala mereka pada batu, sehingga kepala mereka itu pecah. Dan setiap kepala itu pecah, maka kepala itu pulih kembali dan kembali kepada asalnya. Lalu mereka benturkan kepala itu lagi sampai pecah lagi dan kembali lagi ke bentuknya yang semula. Pekerjaan itu mereka lakukan terus-menerus tanpa berhenti. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah gambaran dari siksaan yang akan diberikan di hari kiamat nanti kepada orang-orang yang malas melakukan sholat wajib dan sering mengakhirkan waktunya. Perjalanan pun dilanjutkan. Setelah itu Rasulullah melihat suatu kaum yang pergi berombongan, pergi bergerombolan, seperti kawanan unta dan kambing yang akan pergi ke tempat penggembalaan. Mereka pergi dalam keadaan telanjang, hanya kemaluan dan dubur mereka yang tertutup dengan sehelai kain. Mereka makan kayu berduri yang sangat busuk baunya. Mereka makan buah zakum, yaitu buah tetumbuhan yang sangat pahit, serta mereka makan batu-batu dari neraka jahanam. Malaikat Jibril kemudian menerangkan bahwa kaum itu adalah gambaran dari umat Rasulullah yang enggan membayar zakat, tidak mau membayar zakat, baik zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah, yaitu sedekah. Allah sama sekali tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Laki-laki itu tidak kuat membawanya, akan tetapi laki-laki itu tidak mengurangi jumlah kayunya, melainkan terus menambahi jumlah kayunya. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah gambaran dari umat Rasulullah. Mereka memangku tugas atau jabatan secara rangkap. Mereka sebenarnya tidak mampu menunaikan amanat-amanat dari tugas-tugas dan jabatan-jabatan itu. Akan tetapi mereka masih mau menerima tugas dan jabatan yang lainnya. Mereka adalah orang yang tidak bisa menjaga amanahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi atau 3 tahun sebelum peristiwa Hijrah. Rasulullah pada saat itu berusia 51 tahun. Peristiwa luar biasa ini terjadi mulai lepas tengah malam sampai menjelang sholat subuh tiba waktu Mekah. Isra Mi'raj berasal dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra berarti perjalanan malam, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj berarti proses naiknya Rasulullah ke langit. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, khususnya bagi umat Islam, karena di dalam peristiwa ini terdapat perintah untuk melakukan sholat yang kemudian menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Rasulullah mengalami keadaan duka cita yang sangat mendalam. Rasulullah ditinggal oleh istrinya tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah ditinggal oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib, orang yang sangat melindungi Rasulullah. Karena ditinggalkan kedua orang yang sangat disayang itu, membuat Rasulullah berduka cita yang amat mendalam. Karena itulah Allah kemudian menghibur Rasulullah dengan cara memperjalankan beliau sampai ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana detail perjalanan dalam Isra Mi'raj? Apa saja peristiwa yang dialami oleh Rasulullah? Siapa saja yang ditemui oleh Rasulullah? Lalu bagaimanakah kisah lengkap perjalanan Isra Mi'raj dari awal sampai akhir yang belum pernah kita dengar sebelumnya?
Tonton video ini sampai selesai supaya tidak tersesat. Sambil melanjutkan video ini, silakan tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar, supaya hajat dan doa itu bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga semua hajat baik itu diridhai Allah dan dikabulkan di tahun ini. Berikan like pada video ini, supaya konten dakwah Islami semakin populer. Bagikan video ini sebagai jalan dakwah Anda kepada keluarga dan juga orang-orang di sekitar Anda. Semoga semua itu dinilai sebagai pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada suatu malam tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, janganlah engkau bertasbih pada malam ini, dan engkau Israel, janganlah engkau mencabut nyawa pada malam ini. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian bertanya, "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Kemudian Allah berfirman, "Tidak wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga, ambillah buraq, dan kemudian pergilah kepada Muhammad dengan buraq itu." Kemudian malaikat Jibril pergi ke surga, tempat di mana buraq berada. Kemudian malaikat Jibril menemukan jutaan buraq di taman surga. Setiap buraq memiliki mahkota di keningnya, bertuliskan kalimah, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Di antara jutaan buraq itu, malaikat Jibril melihat seekor buraq yang memisahkan diri dari rombongannya, seraya menangis bercucuran air matanya. Kemudian Jibril menghampiri buraq itu. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Wahai buraq, mengapa engkau menangis?" Kemudian buraq itu menjawab, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40.000 tahun yang lalu. Maka pemilik nama itu telah tertanam di dalam hatiku. Dan setelah itu, aku menjadi sangat rindu kepadanya. Aku tidak mau makan dan minum lagi, wahai Jibril. Aku seperti dibakar oleh api kerinduan." Sementara itu di tempat lain, yaitu di kota Mekah, pada malam itu Rasulullah SAW, beliau sedang berbaring di antara dua orang, yaitu paman beliau Hamzah dan sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Mereka sedang tidur di dekat Ka'bah. Tiba-tiba datang kepada beliau 3 orang lelaki yang ternyata adalah malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, serta seorang malaikat yang lainnya. Ketika itu Rasulullah terbangun oleh suara yang memanggilnya, "Wahai orang yang sedang tidur, bangunlah." Kemudian Rasulullah terbangun. Di hadapannya sudah berdiri malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian memerintahkan malaikat yang lain untuk mengangkat Rasulullah ke suatu tempat. Kemudian mereka bertiga membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam. Lalu mereka menelentangkan Rasulullah. Kemudian setelah itu, Jibril membelah badan Rasulullah mulai dari tenggorokan sampai ke bawah perut beliau. Lalu Jibril berkata kepada Mikail, "Wahai Mikail, bawakan kepadaku 1 baskom air Zam-Zam, supaya aku dapat membersihkan hati Rasulullah." Malaikat Jibril kemudian mengoperasi dada Rasulullah, kemudian mengeluarkan hati Rasulullah dan membasuhnya 3 kali, serta membuang ketul hitam, yaitu alaqah, atau tepat syaitan membisikkan was-wasnya kepada Rasulullah, sehingga rasa was-was hilang dari hati Rasulullah. Kemudian para malaikat itu meletakkan kembali hati Rasulullah di tempat asalnya. Malaikat Mikail 3 kali membawakan baskom berisi air Zam-Zam kepada malaikat Jibril. Kemudian didatangkan sebuah baskom emas yang penuh dengan hikmah dan keimanan dan dituangkan habis ke dada Rasulullah. Dan dada Rasulullah kemudian dipenuhi dengan kesabaran, ilmu, keyakinan, dan keislaman. Kemudian setelah itu dada Rasulullah ditutup kembali, dan di antara kedua belikat Rasulullah diberi setempel dengan setempel kenabian. Semua proses itu tidak menimbulkan sakit sedikit pun kepada Rasulullah. Setelah selesai, Rasulullah diminta supaya berwudu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian didatangkan seekor buraq yang telah diberi pelana dan kendali oleh malaikat Jibril. Buraq adalah binatang yang putih, panjang, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari baghal atau hewan peranakan dari kuda dan keledai. Buraq memiliki 4 kaki. Buraq ini dapat meloncat sejauh batas pandangnya. Kedua telinganya selalu bergerak. Jika menaiki gunung, kedua kaki belakangnya memanjang, dan jika menuruni gunung, kedua kaki depannya memanjang. Dia memiliki 2 sayap pada kedua pahanya yang dapat membantu dan memperkuat lari kecepatannya. Ketika Rasulullah SAW akan menaiki buraq untuk pertama kalinya, buraq itu bertingkah liar sehingga menyulitkan Rasulullah. Kemudian setelah itu malaikat Jibril meletakkan tangannya pada leher buraq seraya berkata, "Wahai buraq, apakah engkau tidak malu
Demi Allah, tidak ada seorang makhluk pun yang menaikimu yang lebih mulia menurut Allah daripada beliau. Mendengar itu, Buraq menjadi malu. Kemudian ia berbaring dengan tenang sehingga Rasulullah dapat menaikinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah merasa bahagia pada waktu itu karena akhirnya beliau dapat mengendarai Buraq. Malaikat Jibril memegang tali kekang Buraq, sementara Mikail memegang pelananya. Malaikat Israfil memegang kain pelana Buraq. Buraq bergerak di angkasa dalam waktu sekejap mata. Tidak berapa lama Nabi menunggang Buraq, sampailah beliau dan Jibril ke suatu tempat. Tempat itu banyak pohon kurmanya. Setelah itu Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ya Rasulullah, turunlah dan berdoalah kepada Allah di tempat ini." Rasulullah kemudian disuruh oleh Malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kepada Nabi, Malaikat Jibril menjelaskan, "Tahukah engkau ya Rasulullah bahwa engkau sholat di Thaibah, yaitu Madinah? Disitulah engkau kelak berhijrah." Kemudian perjalanan dilanjutkan. Di suatu tempat Malaikat Jibril menyuruh Rasulullah untuk sholat sunnah 2 rakaat. "Inilah Tursina, tempat Musa bercakap-cakap langsung dengan Tuhannya," kata Malaikat Jibril. Perjalanan kemudian dilanjutkan kembali, dan untuk ketiga kalinya Malaikat Jibril memerintahkan untuk berhenti di suatu tempat dan menyuruh melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi. Setelah selesai sholat, berkatalah Malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Tahukah engkau ya Rasulullah di manakah engkau sholat ini?" "Engkau sholat di Baitul Lahm, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Tempat itu sekarang bernama Bethlehem." Perjalanan dilanjutkan kembali. Di dalam perjalanan ke Baitul Maqdis, Rasulullah diperlihatkan dengan berbagai pemandangan simbolik. Setiap kali melihatnya, Malaikat Jibril menerangkan hakikat sebenarnya peristiwa itu. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jin Ifrit yang membuntuti Rasulullah dengan membawa obor. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolehkan kepala ke tempat yang lain, Rasulullah selalu melihatnya, yang menyebabkan mata Rasulullah senantiasa melihat ke arah jin Ifrit. Kemudian Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau aku ajarkan kalimat untuk menghalau jin Ifrit itu?" Rasulullah kemudian bersabda, "Baiklah wahai Jibril." Kemudian setelah itu Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ucapkanlah doa ini. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhar'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil lail wa min syarri kulli tariq illa tariqan yadruku bi khairin ya Rahman." Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya, dari keburukan yang turun dari langit, dan keburukan apapun yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi, dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi, dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka-petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang dengan membawa kebaikan, wahai zat yang maha penyayang. Demikianlah ijazah doa pengusir jin dari Malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa itu, maka jin Ifrit yang membuntuti Rasulullah jatuh tersungkur dan seketika obornya padam. Kemudian Rasulullah melihat suatu kaum, mereka menanam tanaman pada suatu hari, dan pada hari itu pula tanaman itu dapat mereka panen. Dan setiap kali dipanen, buahnya kembali lagi seperti semula, sangat rimbun, sangat subur. Setelah ditanyakan kepada Malaikat Jibril, kemudian Rasulullah mendapatkan jawaban bahwa apa yang Rasulullah lihat adalah gambaran dari orang-orang yang berjuang untuk membela agama Allah. Amal baik mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Apapun yang mereka berikan atas nama Allah tidak pernah berkurang, bahkan akan berlipat ganda, bertambah terus jumlahnya. Kemudian setelah itu, Rasulullah mencium aroma yang sangat wangi, aroma yang sangat harum. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada Malaikat Jibril, "Bau apakah yang tercium ini?" Kemudian Malaikat Jibril menjawab bahwa bau wangi itu adalah bau dari Masyitoh beserta suami dan kedua anaknya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun dari Mesir yang mengaku sebagai Tuhan karena mereka mempertahankan imannya dan mengingkari ketuhanan Fir'aun. Kemudian setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu kaum. Mereka membentur-benturkan kepala mereka pada batu sehingga kepala mereka itu pecah. Dan setiap kepala itu pecah, maka kepala itu pulih kembali dan kembali kepada asalnya. Lalu mereka benturkan kepala itu lagi sampai pecah lagi dan kembali lagi ke bentuknya yang semula.
Pekerjaan itu mereka lakukan terus-menerus tanpa berhenti. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah gambaran dari siksaan yang akan diberikan di hari kiamat nanti kepada orang-orang yang malas melakukan sholat wajib dan sering mengakhirkan waktunya. Perjalanan pun dilanjutkan. Setelah itu Rasulullah melihat suatu kaum yang pergi berombongan, pergi bergerombolan, seperti kawanan unta dan kambing yang akan pergi ke tempat penggembalaan. Mereka pergi dalam keadaan telanjang, hanya kemaluan dan dubur mereka yang tertutup dengan sehelai kain. Mereka makan kayu berduri yang sangat busuk baunya. Mereka makan buah zakum, yaitu buah tetumbuhan yang sangat pahit, serta mereka makan batu-batu dari neraka jahanam. Malaikat Jibril kemudian menerangkan bahwa kaum itu adalah gambaran dari umat Rasulullah yang enggan membayar zakat, tidak mau membayar zakat, baik zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah, yaitu sedekah. Allah sama sekali tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Setelah itu, Rasulullah SAW melihat suatu kaum. Di depan kaum itu ada 2 potong daging. Yang sepotong adalah daging yang telah masak, sementara yang sepotong yang lainnya adalah daging mentah yang busuk. Namun anehnya, kaum itu melahap daging mentah yang busuk, serta meninggalkan daging yang telah masak. Menurut Jibril, kaum itu adalah gambaran dari umat Rasulullah yang telah mempunyai istri yang halal dan baik, akan tetapi mereka memilih untuk mendatangi wanita yang lainnya yang tidak halal baginya, kemudian tidur bersamanya sampai pagi. Dan itu adalah gambaran dari para istri yang telah mempunyai suami yang halal dan baik, tetapi mereka mendatangi laki-laki lain yang haram baginya, kemudian tidur dengannya sampai pagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah itu, Rasulullah melihat sebuah kayu yang melintang di tengah jalan. Kayu itu sangat tajam, sehingga tidak ada pakaian atau lainnya yang lewat di atasnya, kecuali kayu itu pasti akan merobeknya. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian menjelaskan, keadaan tersebut adalah gambaran dari umat Rasulullah yang suka duduk-duduk di jalanan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Setelah menjawab pertanyaan Rasulullah, kemudian Malaikat Jibril membaca Quran Surat Al-A'raf ayat 86 yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah itu Rasulullah melihat laki-laki yang berenang di sungai darah dengan menelan batu. Jibril kemudian menjelaskan, ini adalah gambaran dari orang yang memakan riba. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Laki-laki itu tidak kuat membawanya, akan tetapi laki-laki itu tidak mengurangi jumlah kayunya, melainkan terus menambahi jumlah kayunya. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah gambaran dari umat Rasulullah. Mereka memangku tugas atau jabatan secara rangkap. Mereka sebenarnya tidak mampu menunaikan amanat-amanat dari tugas-tugas dan jabatan-jabatan itu. Akan tetapi mereka masih mau menerima tugas dan jabatan yang lainnya. Mereka adalah orang yang tidak bisa menjaga amanahnya. Kemudian setelah itu, Rasulullah melihat kaum yang mengguntingi lidah dan bibir mereka dengan gunting besi. Setiap kali lidah dan bibir mereka digunting, maka lidah dan bibir itu kembali seperti sedia kala. Mereka melakukan itu terus-menerus tanpa berhenti. Ini adalah ibarat dari tukang-tukang khutbah yang kemudian dari khutbahnya menimbulkan fitnah, yaitu tukang-tukang khutbah dari umat Nabi Muhammad yang menghutbahkan apa yang mereka sendiri tidak melakukannya. Rasulullah kemudian melihat kaum yang mempunyai kuku-kuku dari logam. Mereka mencakari muka dan dada mereka dengan kuku itu. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang senang menggunjing orang lain dan melencehkan kehormatan orang lain. Kemudian setelah itu, Rasulullah melihat sapi jantan yang besar. Ia keluar dari lubang yang sangat kecil. Sapi itu ingin masuk kembali ke dalam lubang tempat ia keluar, akan tetapi sapi itu tidak dapat masuk. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan, ini adalah gambaran dari orang yang mengucapkan omongan yang besar, kemudian dia menyesalinya, tetapi tidak dapat menarik kembali omongan tersebut. Tiba-tiba setelah itu, ada seseorang yang memanggil Rasulullah dari arah kanan. Wahai Muhammad, lihatlah aku akan meminta kepadamu. Rasulullah tidak menjawab panggilan itu. Kemudian Malaikat Jibril menerangkan kepada Rasulullah, panggilan itu adalah panggilan dari orang-orang Yahudi. Jika saja engkau memenuhi panggilan itu, maka banyak kalangan dari umatmu yang akan menjadi umat Yahudi. Kemudian Rasulullah mendengar panggilan dari arah kiri. Wahai Muhammad, lihatlah aku akan meminta kepadamu. Rasulullah tidak menjawab. Kemudian Malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan, wahai Muhammad, panggilan tadi adalah panggilan dari orang-orang Nasrani.
Jika engkau menjawab seruan itu tadi, maka umatmu akan banyak yang menjadi Nasrani. Kemudian setelah itu, Rasulullah melihat seorang wanita lengan bawahnya, kemudian ia memakai segala macam perhiasan. Wanita itu berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah aku akan meminta kepadamu." Kemudian Rasulullah tidak menolehnya. Setelah itu malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah dunia. Jika engkau memenuhi panggilannya wahai Muhammad, maka umatmu lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kemudian setelah itu, Rasulullah bertemu dengan seorang tua yang mengajak beliau untuk menyimpang dari jalan yang akan dilaluinya sambil berkata, "Kemarilah wahai Muhammad, jalanmu lewat sini." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Terus lurus wahai Muhammad." Rasulullah kemudian bersabda kepada malaikat Jibril, "Siapakah dia?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah iblis, musuh Allah yang menginginkan agar engkau cenderung kepadanya." Kemudian Rasulullah bertemu dengan seorang wanita tua di pinggir jalan. Wanita itu memanggil Rasulullah, "Wahai Muhammad, lihatlah aku akan meminta kepadamu." Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa wanita tua itu adalah gambaran dari umur dunia yang tidak lagi tersisa kecuali seperti sisa umur dari wanita tua itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah menyaksikan berbagai pemandangan simbolik itu, akhirnya mereka sampai di Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah mengikat buruk itu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Nabi Muhammad kemudian memasuki puing-puing kuil Sulaiman. Di sana telah menanti satu jamaah. Rasulullah menemukan kuil itu penuh dengan malaikat yang menanti beliau. Lalu juga dilihatnya arwah para nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Mereka adalah saudaramu di antara para nabi, dan para malaikat ini adalah para pemimpin seluruh malaikat di surga." Malaikat Jibril kemudian berkata, "Ya Rasulullah, orang yang paling mulia dalam pandangan Allah lah yang memimpin sholat." Setelah itu, malaikat Jibril membawa Rasulullah ke depan untuk menjadi imam sholat berjamaah. Rasulullah kemudian menjadi imam sholat berjamaah sebanyak 2 rakaat. Seluruh nabi dan malaikat mengikutinya. Setelah selesai sholat bersama para nabi, Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku merasa haus." Kemudian malaikat Jibril membawakan untuk Rasulullah semangkuk susu dan semangkuk arak. Ternyata Rasulullah memilih susu. Lalu malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah ya Muhammad. Benar, engkau telah memilih air susu adalah lambang kesucian, dan seandainya engkau mengambil minuman keras, niscaya akan tersesatlah engkau dan umatmu." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah selesai menunaikan ibadah di Baitul Maqdis, kemudian didatangkan sebuah tangga surga yang kemudian dipancangkan di atas batu. Batu pijakan Rasulullah saat akan Mi'raj itu disebut dengan Sakhrah al-Muqaddasah atau batu yang disucikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada tangga yang dilihatnya itu. Tangga Mi'raj itu dibuat dari emas dan perak berlapis mutiara. Tangga itu menjulang dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Di sebelah kanannya ada 400.000 malaikat, di sebelah kirinya ada 400.000 malaikat, di depannya ada 1.000 malaikat, dan di belakangnya ada 1.000 malaikat. Setelah itu, malaikat Jibril menaikkan Rasulullah ke tangga. Jarak antara anak tangga sejauh perjalanan 40 tahun. Perjalanan Mi'raj mula-mula memasuki langit dunia. Ketika naik ke langit, Rasulullah melihat keindahan yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Malaikat Jibril membawa Nabi hingga tiba di depan pintu langit yang disebut pintu Hafazah atau pintu langit dunia. Di pintu itu ada malaikat penjaga yang disebut Ismail. Malaikat Ismail memiliki 12.000 pembantu dan setiap pembantu memiliki 12.000 pesuruh. Di langit pertama, malaikat Jibril alaihissalam meminta agar dibukakan pintu. Terdengar suara yang bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Malaikat Jibril kemudian ditanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Nabi Muhammad SAW." Kemudian malaikat Ismail bertanya lagi, "Apakah Nabi Muhammad telah diutus?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Iya, beliau telah diutus." Kemudian setelah itu, malaikat Ismail membukakan pintu langit dan bertukar salam dengan Rasulullah. Mereka saling mendoakan. Malaikat Ismail berkata, "Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh." Ketika memasuki langit pertama, Rasulullah bertemu dengan para malaikat yang menyambutnya. Malaikat-malaikat itu menyambutnya dengan tersenyum sambil membaca doa-doa. Ada di antara malaikat itu yang turut berdoa, akan tetapi sama sekali ia tidak tersenyum.
wajahnya tampak merengut. Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, siapakah malaikat yang tidak tersenyum itu? Malaikat Jibril kemudian menjawab, jika saja dia pernah tersenyum kepada orang sebelum kamu, ataupun kepada orang sesudah kamu, maka dia akan tersenyum kepadamu. Namun dia tidak pernah tersenyum. Dia adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tidakkah dapat kamu minta kepadanya untuk menunjukkan neraka kepadaku? Malaikat Jibril kemudian menjawab, baiklah, wahai malaikat Malik, tunjukkan neraka kepada Rasulullah. Kemudian malaikat itu membuka penutup neraka. Maka terlihatlah api neraka yang bergejolak sampai Rasulullah mengira api itu akan menelan apa saja. Setelah itu, Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, perintahkanlah kepada Malik untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Maka malaikat Jibril pun menyuruh malaikat Malik untuk menutup neraka. Malaikat penjaga neraka itu berkata, padamlah, maka kembalilah tutup itu ke tempatnya semula. Setelah itu, Rasulullah SAW melihat ada orang yang sedang menghadapi ruh manusia. Apabila dihadapkan ruh yang baik, ia akan bergembira dan berkata, ruh yang baik keluar dari jasad yang baik. Apabila dihadapkan kepadanya ruh yang jahat, maka wajahnya memberangus dan berucap, ruh yang jahat keluar dari jasad yang jahat. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah orang itu wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, dia adalah Nabi Adam, ayahmu. Semua ruh anak cucunya akan melewati dia. Ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah disambut serta oleh Nabi Adam dan mendoakannya dengan doa kebaikan. Setelah itu, Rasulullah melihat orang-orang bermoncong seperti moncong unta. Tangan mereka memegang segumpal api yang seperti batu. Lalu batu itu dilemparkan ke dalam mulut mereka dan keluar dari dubur mereka. Rasulullah kemudian bertanya, siapakah mereka itu? Malaikat Jibril kemudian menjawab, merekalah orang yang memakan harta anak yatim secara tidak sah, secara tidak halal, jawab malaikat Jibril. Kemudian setelah itu, Rasulullah melihat orang-orang dengan perut yang sangat besar. Rasulullah belum pernah melihat orang-orang seperti itu, kecuali dari keluarga Fir'aun. Orang-orang itu kemudian dibawa ke dalam api. Mereka diinjak-injak, tidak dapat beranjak dari tempat mereka. Rasulullah kemudian bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Mereka itu adalah tukang riba, jawab malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah melihat orang-orang, di hadapan mereka ada daging yang gemuk dan baik, di samping mereka ada daging yang buruk dan busuk. Mereka memakan daging yang buruk dan busuk itu dan meninggalkan yang gemuk dan baik. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah mereka itu Jibril? Mereka adalah orang yang meninggalkan wanita yang dihalalkan Allah dan mencari wanita yang diharamkan, jawab malaikat Jibril. Kemudian setelah itu, Rasulullah melihat wanita-wanita yang digantungkan pada buah dadanya. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah mereka itu Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka adalah wanita yang memasukkan laki-laki yang bukan dari keluarga mereka. Kemudian perjalanan dilanjutkan, naiklah Rasulullah bersama Jibril ke langit kedua. Malaikat Jibril kemudian meminta dibukakan pintu, akan tetapi ada suara dari dalam, siapakah engkau? Aku Jibril alaihissalam. Kemudian ada jawaban, siapa yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad Rasulullah, kata Jibril lagi. Apakah dia juga Rasul? Benar, kata Jibril. Kemudian dikatakan, selamat datang wahai sebaik-baik yang datang. Kemudian pintu langit kedua dibuka. Sudah ada dua orang di sana. Malaikat Jibril kemudian memperkenalkan, inilah Yahya, inilah Isa. Kemudian Rasulullah memberi salam, dan mereka membalas salam seraya berkata, selamat datang wahai saudara yang baik dan Nabi yang baik. Kedua orang itu adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu, naiklah Rasulullah bersama malaikat Jibril ke langit yang ketiga. Sesampainya di langit ketiga, malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Maka ditanya, siapakah itu? Aku Jibril alaihissalam. Siapa juga yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad. Apakah dia juga seorang Rasul? Benar. Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang. Kemudian pintu langit ketiga dibuka. Di langit yang ketiga, Rasulullah bertemu dengan seorang laki-laki. Wajahnya bagai bulan purnama yang bersinar. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ini adalah saudaramu Yusuf bin Ya'qub. Rasulullah SAW kemudian memberikan salam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf membalas salamnya, lalu berkata, selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Selanjutnya, Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, Nabi Jibril kembali meminta dibukakan pintu.
Kemudian dari dalam ada suara, "Siapakah itu?" "Aku adalah Jibril," kata malaikat Jibril. "Siapa yang bersamamu, wahai Jibril?" "Muhammad." "Apakah dia juga seorang rasul?" "Benar." "Selamat datang, wahai sebaik-baik yang datang." Lalu dibukakan pintu langit keempat. Setelah itu, Rasulullah diperkenalkan kepada Nabi Idris alaihissalam. "Ya Rasulullah, ini adalah Idris alaihissalam." Kemudian Rasulullah memberi salam dan Nabi Idris menjawab salam sambil mengucapkan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Perjalanan kemudian diteruskan. Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit yang kelima. Kemudian sesampainya di langit yang kelima, malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Dari dalam ada suara, "Siapakah itu?" "Aku adalah Jibril." "Siapakah yang bersamamu?" "Dia adalah Muhammad Rasulullah." "Apa dia juga seorang rasul?" "Benar." "Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang," kata suara itu. Kemudian pintu langit kelima dibuka. Di langit yang kelima, Rasulullah menjumpai seorang kakek yang rambutnya putih, jenggotnya putih dan tebal. Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Ini adalah orang yang sangat dicintai kaumnya. Dia adalah Harun bin Imran." Kemudian setelah itu, Rasulullah dan malaikat Jibril naik ke langit yang keenam. Malaikat Jibril kembali meminta dibukakan pintu. "Siapakah itu?" kata suara dari dalam. "Aku adalah Jibril." "Siapa pula yang bersamamu?" "Dia adalah Muhammad." "Apakah dia juga seorang rasul?" "Benar," kata Jibril. Kemudian pintu dibuka. "Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang." Di langit yang keenam itu, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau seorang lelaki yang tinggi kurus dan berambut ikal. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Dia adalah saudaramu, Musa bin Imran." Rasulullah kemudian memberi salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa segera menjawab, "Selamat datang wahai saudaraku dan nabiku yang soleh." Ketika Rasulullah dan malaikat Jibril hendak melanjutkan perjalanan, Nabi Musa menangis. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Musa?" Nabi Musa kemudian berkata, "Aku menangis karena seseorang telah diutuskan sesudahku, dan ternyata umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku." Selanjutnya Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit yang ketujuh. Sesampainya di langit yang ketujuh, malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Kemudian ditanya lagi, "Siapakah di situ?" "Aku Jibril alaihissalam." Kemudian ada suara dari dalam, "Siapa juga yang bersamamu?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Apakah dia juga seorang rasul?" "Benar." "Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang," kata suara dari dalam. Kemudian pintu dibukakan. Ketika berada di langit yang ketujuh, Rasulullah melihat seseorang pria, wajahnya mirip dengan wajahnya. Ia sedang bersandar di Baitul Makmur, dihadapi oleh beberapa kaumnya. Di Baitul Makmur, setiap hari masuk 70.000 malaikat. Rasulullah belum pernah melihat pria yang mirip dengan beliau. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah pria itu, wahai Jibril?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah ayah Anda, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka kemudian memberi salam kepadanya, dan Nabi Ibrahim membalas salamnya sambil berkata, "Selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Kepada Rasulullah, Nabi Ibrahim bersabda, "Engkau akan berjumpa dengan Allah pada malam ini. Umatmu adalah umat terakhir dan terlalu dhaif, maka berdoalah untuk umatmu." Nabi Ibrahim kemudian berpesan, "Anjurkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah tanaman di surga itu, wahai Nabi Ibrahim?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Ucapkanlah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, langit ketujuh adalah tempat orang-orang yang adil, dengan malaikat-malaikat yang lebih besar daripada bumi ini seluruhnya. Malaikat-malaikat itu mempunyai 70.000 kepala. Tiap kepala memiliki 70.000 mulut. Tiap mulut memiliki 70.000 lidah, dan tiap lidah dapat berbicara dalam 70.000 bahasa. Tiap bahasa dengan 70.000 dialek. Semua itu memuja dan memuji serta mengkuduskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melihat beberapa peristiwa lain yang ajaib, Rasulullah dan malaikat Jibril kemudian mereka masuk ke Baitul Makmur. Mereka kemudian menjalankan sholat. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah ke surga.
Di surga, Rasulullah melihat dan mendengar sesuatu yang tidak pernah didengarnya di bumi. Surga itu sangat indah. Di dalam surga itu terdapat kubah dari mutiara dan tanahnya beraroma kasturi. Tanah dan lumpur surga terbuat dari zafaron, berupa tepung putih beraroma kasturi dan sangat bersih. Cahaya surga itu berwarna putih, bersinar terang, aromanya semerbak. Di sana terdapat gedung megah dan sungai-sungai yang mengalir, ada istri-istri yang cantik jelita, perhiasan-perhiasan yang banyak, tanaman-tanaman, berbagai macam kesenangan dan kenikmatan di tempat yang tinggi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah sungai susu yang tidak berubah rasanya, sebuah sungai arak yang lezat, dan sebuah sungai madu yang jernih. Rasulullah melihat telaga Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah keluar dari surga. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah meneruskan perjalanan naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ditutup dengan warna yang tidak diketahui Rasulullah. Di situ ada sebuah pohon, daunnya seperti telinga gajah, buahnya sebesar tempayan. Di Sidratul Muntaha ini, Rasulullah dapat melihat rupa malaikat Jibril yang asli untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya melihat rupa Jibril yang asli ketika menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Jibril kemudian berkata, inilah Sidratul Muntaha. Di situ juga ada 4 sungai, 2 sungai di dalam dan 2 sungai lagi di luar. Rasulullah kemudian bertanya, 2 sungai apakah ini wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ada 2 yang di dalam, itu adalah sungai di surga, sedangkan 2 yang nampak jelas ini adalah sungai Nil dan sungai Furat. Nabi Muhammad SAW melihat pemandangan yang sangat indah di tempat itu. Tidak seorang pun yang dapat melukiskan keindahannya. Rasulullah telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Di Sidratul Muntaha, kemudian terdengarlah suara yang berseru kepada Rasulullah, wahai Muhammad, masuklah. Rasulullah kemudian diangkat melewati Sidratul Muntaha. Beliau ditutupi oleh awan. Malaikat Jibril tertinggal di Sidratul Muntaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, ikutlah bersamaku. Malaikat Jibril kemudian berkata, engkau dan Allah saja. Rasulullah kemudian berkata lagi, apakah di sini ada sahabat yang hendak meninggalkan sahabatnya? Maksudnya adalah Rasulullah tidak ingin pergi tanpa adanya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menjawab, tempatku cukup di sini. Jika aku melintasi kawasan ini, maka aku akan terbakar oleh cahaya. Malaikat Jibril tidak mampu melintas lagi lebih tinggi. Hanya orang yang diizinkan oleh Allah yang dapat melintasi Sidratul Muntaha. Rasulullah adalah orang yang diangkat derajatnya sehingga dapat melintas lebih tinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah melanjutkan perjalanan tanpa ditemani malaikat Jibril. Rasulullah kemudian melalui 70.000 hijab pembatas yang terbuat dari cahaya hingga sampai ke mustawa, yaitu tempat kalam menulis, yakni kalam catatan di Lauhil Mahfuz. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang gaib dalam nur arsy. Rasulullah kemudian bertanya, siapakah kamu? Apakah kamu malaikat? Tidak, jawab laki-laki itu. Apakah kamu nabi? Tanya Rasulullah lagi. Tidak, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang hidup di dunia, basah dengan menyebut nama Allah, yakni berzikir, dan hatiku senantiasa terpaut kepada masjid, dan aku juga tidak memaki kedua ibu bapakku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tiba di hadapan arsy, yaitu singgasana Allah. Nabi Muhammad melihat arsy Allah yang dijunjung di atas kepala para malaikat. Rasulullah dapat menyaksikan Allah dengan mata kepalanya sendiri. Tiada seorang pun daripada nabi atau mursalin yang dapat melihat Allah sebelum ini. Sebaliknya, Rasulullah dapat melihat Allah. Kemudian Rasulullah bersujud menyembah Allah. Allah berfirman, wahai Muhammad. Rasulullah kemudian menjawab, labbaik, yang artinya, aku hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman lagi, angkatlah kepalamu, mohonlah apa yang engkau kehendaki, aku berikan kepadamu. Seandainya saja Rasulullah memohon untuk diberikan kekayaan sebanyak semesta dan seisinya, pasti Allah akan kabulkan. Seandainya Rasulullah meminta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat tiba, pasti akan Allah kabulkan. Seandainya Rasulullah meminta untuk diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, pasti Allah akan berikan saat itu juga. Akan tetapi Rasulullah tidak melakukan itu. Rasulullah kemudian mengangkat kepalanya sambil berkata, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah mengambil Ibrahim sebagai Khalil, kekasihmu, dan engkau berikan kepadanya kerajaan yang besar. Engkau telah berkata-kata dengan Musa alaihissalam. Engkau telah berikan Daud kerajaan yang besar dan dapat melembutkan besi.
engkau karuniakan kerajaan kepada Sulaiman yang tidak engkau karuniakan kepada siapapun, dan engkau memudahkan Sulaiman menguasai jin, manusia, syaitan, dan juga angin. Engkau ajarkan Nabi Isa Taurat dan Injil. Dengan izinmu, dia dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang sufak, dan menghidupkan orang yang mati. Engkau lindungi dia dan ibunya dari syaitan. Allah berfirman, sesungguhnya aku angkat engkau sebagai Habib dan aku utus engkau untuk manusia seluruhnya supaya mengabarkan berita gembira dan memberi peringatan. Aku luaskan dadamu dan aku buang darimu dosa dan aku angkatkan untukmu zikirmu. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dan aku jadikan umatmu itu sederhana, dan aku jadikan umatmu orang yang pertama dan orang yang terakhir, dan aku jadikan umatmu itu tiada sahut badan sholatnya hingga mereka itu berikrar bahwa engkau hambaku dan pesuruhku. Dan aku jadikan dari umatmu beberapa kaum yang mana hati mereka saling berpaut. Aku telah jadikan engkau nabi yang mula-mula diciptakan dan nabi yang terakhir dibangkitkan, dan aku jadikan engkau orang yang mula-mula dibicarakan pada hari kiamat. Dan aku berikan engkau 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah, yang tidak aku karuniakan kepada siapapun sebelummu. Aku berikan engkau penutup surat Al-Baqarah, harta yang bernilai di bawah arsy, ia tiada aku berikan kepada nabi sebelummu. Dan aku berikan kepadamu 8 saham yang berharga, yaitu Islam, hijrah, sedekah, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dijadikan engkau pembuka dan penutup, diberikan engkau panji-panji kepujian, maka Adam dan lainnya berada di bawah panji-panjimu. Dan sesungguhnya, pada hari aku menjadikan 7 petala langit dan bumi, aku fardukan ke atasmu dan umatmu 50 waktu sholat, maka dirikanlah ia. Setelah selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali turun untuk menemui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah turun. Rasulullah dibawa untuk menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Rasulullah turun ke tempat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang telah diwajibkan Allah kepada umatmu?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 waktu sholat sehari semalam." Mendengar itu Nabi Musa kemudian berkata, "Kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Aku sendiri telah mencobanya kepada Bani Israel. Bani Israel itu badannya gagah, mereka tidak mampu melakukan amalan yang lebih sedikit daripada itu. Sedangkan umatmu lemah tubuhnya, lemah hatinya, mana mungkin mereka mampu melaksanakan tugas seberat itu." Setelah mendengar kata-kata Nabi Musa, Rasulullah kemudian melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengisyaratkan supaya Rasulullah kembali ke Sidratul Muntaha untuk menjumpai Allah, untuk diringankan apa yang telah difardukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali kepada Allah, lalu beliau bersujud kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, ringankanlah terhadap umatku apa yang telah diperintahkan olehmu. Sesungguhnya umatku adalah umat yang dhaif." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Sesungguhnya telah kukurangkan untuk umatmu itu 5 waktu sholat." Sholat yang tadinya diwajibkan 50 kali sehari dikurangi menjadi 45 kali saja. Rasulullah kemudian kembali menemui Nabi Musa. Rasulullah berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya Allah sudah mengurangkan untukku 5 waktu sholat." Mendengar itu Nabi Musa menjawab, "Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup menunaikan sholat sebanyak itu. Karena itu kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali menemui Allah. Beliau berulang-ulang pergi antara kepada Allah dan kepada Nabi Musa, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku wajibkan kepadamu dan kepada umatmu hanya 5 waktu sholat sehari semalam. Setiap sholat fardu diganjar dengan 10 ganjaran. Oleh karena itu, berarti 5 waktu sholat fardu sama dengan 50 kali sholat fardu. Begitu juga, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak jadi melakukannya, maka akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka akan dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak jadi melakukannya, maka tidak sesuatu pun dicatat baginya. Seandainya dia melakukannya, maka akan dicatat sebagai 1 kejahatan baginya." Setelah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kembali ke tempat Nabi Musa dan menceritakan kepadanya apa yang telah difirmankan oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata, "Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah,
Mohonlah keringanan sekali lagi, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Rasulullah kemudian menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku telah berulang kali bolak-balik kepada Allah, sehingga aku merasa malu kepada Allah, dan aku akan tetap melaksanakan perintahnya ini. Tiba-tiba terdengarlah seruan, telah aku laksanakan yang aku fardukan, dan aku ringankan untuk hambaku. Nabi Musa kemudian berkata, turunlah engkau wahai Muhammad dengan nama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi bersama malaikat Jibril. Ketika telah sampai di langit dunia, tiba-tiba Rasulullah melihat debu dan asap serta terdengar suara berisik. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah itu? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah setan yang menutup mata manusia hingga mereka tidak mampu berpikir tentang apa yang ada di dalam alam malakut langit dan bumi. Dan jika tidak dilakukan begitu, maka manusia akan melihat keajaiban-keajaiban di dalamnya. Kemudian Rasulullah kembali dengan tangga itu ke bumi. Rasulullah dan malaikat Jibril sampai di Baitul Maqdis. Buruk kemudian dilepaskan dari ikatannya. Dengan buruk itu, Rasulullah kemudian kembali ke Mekah pada malam yang sama. Di dalam perjalanan itu, Rasulullah melintasi beberapa unta milik orang Quraisy yang datang dari Syam. Di antaranya, ada seekor unta yang mempunyai 2 karung di atas badannya. Karung itu berwarna putih dan hitam. Unta itu melihat Rasulullah bersama buruk yang kebetulan menuju ke arahnya. Maka terkejutlah unta itu. Ia lari berkeliling-keliling sampai kakinya patah. Unta itu lalu jatuh dan ditinggalkan di situ oleh pemiliknya. Di dalam perjalanan itu juga terlihat oleh Rasulullah sekelompok unta dan salah seekor dari unta itu tersesat. Rasulullah kemudian menuntunnya sehingga unta itu kembali ke dalam kelompoknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada mereka dan mereka mengenali suara Rasulullah, tetapi ada juga yang tidak percaya kepada suara itu. Kemudian setelah itu Rasulullah mengambil mangkok berisi air dan meminumnya. Pada waktu Nabi Muhammad akan berpisah dengan Jibril, yaitu waktu sholat subuh di Zitwa, yaitu suatu tempat di pinggiran kota Mekah. Rasulullah kemudian bersabda, wahai Jibril, kaumku akan mendustakan aku. Malaikat Jibril kemudian menjawab, Abu Bakar akan membenarkan engkau, dan dialah As-Siddiq, yang artinya orang yang membenarkan. Setelah itu, Rasulullah turun dari buruk, maka terangkatlah buruk ke langit, dan kemudian ia kembali ke surga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang pertama kali ditemui oleh Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj adalah Ummu Hani. Beliau adalah sepupu Rasulullah. Pada waktu sebelum fajar, Rasulullah membangunkan Ummu Hani. Sesudah melakukan sholat bersama-sama, Rasulullah kemudian berkata, wahai Ummu Hani, sesungguhnya aku telah sholat Isya di lembah ini seperti yang engkau lihat. Kemudian aku datang ke Baitul Maqdis, aku sholat di dalamnya. Kemudian aku mengerjakan sholat subuh bersama kalian sekarang seperti yang kalian lihat. Rasulullah kemudian bercerita tentang pengalamannya selama Isra dan Mi'raj. Ummu Hani mendengarkannya dengan seksama, meskipun cerita-cerita yang didengarnya sama sekali di luar logika. Ummu Hani tetap berkata, aku percaya kepada ceritamu wahai Muhammad, tapi setelah ini apa yang hendak kau lakukan? Kemudian Rasulullah menjawab, aku akan menceritakannya kepada Abu Jahal dan pada semua penduduk Mekah. Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan ceritakan peristiwa ini kepada manusia, sebab nanti mereka akan mendustakanmu, mereka akan menyakitimu, kata Ummu Hani dengan ketakutan. Rasulullah kemudian bersabda, demi Allah, aku pasti akan menceritakan peristiwa ini kepada mereka. Pada waktu itu, datanglah Abu Jahal, kemudian ia bertanya, wahai Muhammad, apakah kamu akan memberitakan sesuatu? Kemudian Rasulullah menjawab, iya. Apakah itu wahai Muhammad? Tanya Abu Jahal lagi. Rasulullah kemudian menjawab, wahai Abu Jahal, aku telah diperjalankan pada malam tadi ke Baitul Maqdis. Abu Jahal sangat kaget, kemudian ia berkata, apa? Kamu diperjalankan ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam? Apakah kamu mau kalau aku kabarkan berita ini kepada kaummu? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kekagetan Abu Jahal sebetulnya adalah hal yang wajar, karena jarak antara Mekah ke Baitul Maqdis adalah 1.500 km, yang saat itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 40 hari perjalanan dengan unta. Mendengar itu Rasulullah kemudian menjawab, bahkan aku akan kabarkan apa yang aku kabarkan kepadamu ini kepada mereka. Abu Jahal kemudian menyeru dengan suara yang sangat lantang, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Lu'a, berhimpunlah kamu semua kepadaku. Setelah semua orang berkumpul, berkatalah Abu Jahal kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada kaummu seperti yang engkau kabarkan kepadaku, wahai Muhammad.
Rasulullah kemudian menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada penduduk Mekah. Berkatalah Rasulullah, bahwasanya aku telah diperjalankan pada malam tadi. Kemana? Tanya kaumnya. Ke Baitul Maqdis, jawab Rasulullah. Apa? Kamu melakukan perjalanan dalam waktu yang sesingkat itu? Tanya mereka. Iya, jawab Rasulullah. Orang-orang Quraisy kemudian menanyakan tentang bagaimana Baitul Maqdis secara rinci. Orang-orang Quraisy sibuk bertanya tentang perjalanan Rasulullah dalam peristiwa Isra itu. Mereka bertanya berbagai perkara mengenai Baitul Maqdis yang kurang jelas pada ingatan Nabi. Hal itu menyulitkan Rasulullah karena dengan perjalanan yang secepat itu tentunya sulit untuk merinci tentang Baitul Maqdis. Rasulullah kemudian berdiri di Hijr Ismail. Allah kemudian memperlihatkan kepada Rasulullah dari jauh sehingga Rasulullah mampu melihat Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada mereka tentang tiang-tiang dari apa yang dilihatnya itu. Walau bagaimana sekalipun bentuk pertanyaan yang diajukan kepadanya, Rasulullah tetap dapat menceritakan kepada mereka secara detail, secara lengkap dan teliti. Walaupun Rasulullah sudah bercerita sedemikian rupa terhadap mereka, tetapi mereka masih tidak mempercayainya dengan perjalanan Rasulullah ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat cepat itu. Hal itu kemudian menimbulkan kesangsian dan juga keraguan pada beberapa orang pengikut Rasulullah. Tidak sedikit mereka yang sudah Islam kemudian berbalik menjadi murtad. Mereka yang masih menyaksikan hal itu lalu mendatangi Abu Bakar dan keterangan yang diberikan Rasulullah itu dijadikan bahan pembicaraan. Kalian dusta, kata Abu Bakar. Benar, kata mereka, dia di masjid sedang berbicara dengan banyak orang. Abu Bakar kemudian berkata, jika yang mengatakan Rasulullah, maka itu adalah semua hal yang benar dan aku percaya kepadanya. Abu Bakar kemudian menemui Rasulullah. Beliau langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah Anda mengatakan kepada orang banyak bahwa Anda datang dari Baitul Maqdis semalam? Rasulullah menjawab, iya benar. Ya Rasulullah, cobalah sebutkan kepadaku bagaimanakah Baitul Maqdis itu. Aku sudah pernah pergi ke sana. Seketika itu juga gambaran tentang Baitul Maqdis tampak jelas di depan mata Rasulullah, sehingga Rasulullah dapat menyebutkan bagian-bagian dari bangunan masjid itu. Kemudian Abu Bakar berkata, Anda tidak berdusta ya Rasulullah. Aku bersaksi Anda benar-benar utusan Allah. Tiap Abu Bakar mendengar bagian-bagian Baitul Maqdis disebutkan, ia mengucapkan berulang-ulang kepada Rasulullah, Anda benar ya Rasulullah, Anda benar. Sejak itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yang berarti amat membenarkan, orang yang membenarkan. Walaupun demikian, banyak dari mereka yang masih tidak percaya, sehingga mereka masih meminta bukti dari Rasulullah. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ummu Hani binti Abu Thalib, Rasulullah bersabda, tadi malam aku melewati kafilah Bani Fulan di sebuah lembah. Binatang yang aku tunggangi mengejutkan mereka, sehingga ada seekor di antara unta mereka terpeleset jatuh ketika itu aku sedang menuju ke Syam. Sesampainya di Dojron, aku melewati suatu kafilah lagi dan aku minum ketika mereka sedang tidur nyenyak. Sekarang mereka berada di tikungan jalan Ta'nim. Yang paling depan adalah unta coklat tua dan berpunuk dua, hitam dan ada yang belang-belang. Kemudian orang-orang itu beramai-ramai ke jalan tikungan Ta'nim. Dan ternyata kafilah itu baru tiba dengan unta yang disebutkan Rasulullah. Dan mereka bertanya tentang kejadian semalam. Ternyata sama persis seperti apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang sangat ajaib. Sehingga ada beberapa orang yang menganggap bahwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan dengan ruh saja tanpa jasad Rasulullah. Bahkan ada yang menganggap hal itu hanya merupakan mimpi saja. Keyakinan itu didasarkan pada perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika ia ditanya tentang peristiwa Isra Mi'raj, maka ia berkata, sungguh mimpi-mimpi dari Allah adalah benar. Ini adalah salah satu contoh pandangan awal dalam sejarah Islam bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan roh saja, bukan perjalanan secara jasad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita teliti mengenai hadis itu, pernyataan Rasulullah kemungkinan merupakan sindiran kepada orang-orang yang percaya bahwa Rasulullah melakukan Isra Mi'raj di dalam mimpi. Rasulullah bersabda, sungguh mimpi-mimpi dari Allah adalah benar. Pernyataan ini bukan berarti bahwa Rasulullah melakukan perjalanan itu di dalam mimpi, tetapi menegaskan bahwa walaupun itu benar-benar hanya mimpi, tapi mimpi dari Allah adalah nyata dan pasti benar-benar terjadi. Rasulullah juga tidak pernah menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan mimpi atau hanya perjalanan ruh saja.
Banyak bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan fisik. Bukti yang pertama adalah peristiwa pembedahan yang dilakukan oleh malaikat terhadap diri Rasulullah. Pembedahan itu merupakan persiapan terhadap fisik Rasulullah untuk melakukan sebuah perjalanan. Bukti lainnya adalah digunakannya buraq sebagai alat transportasi. Jika hanya ruh yang melakukan perjalanan, tentu tidak membutuhkan hewan buraq untuk melakukan perjalanan tersebut. Dan buraq ini juga disebutkan diikat di tembok buraq yang memang nyata adanya. Batu pijakan Mi'raj juga benar-benar ada dan kini dapat dilihat di dalam Masjid Kubah Batu. Bukti lainnya yaitu ketika dalam perjalanan pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah menyatakan bahwa ia melihat rombongan kafilah yang membawa unta. Bukti fisik itu didapati ketika ternyata benar bahwa unta itu terkejut ketika melihat buraq. Dan bukti fisik lainnya yaitu ketika didapati bahwa air minum para kafilah itu berkurang karena ternyata Rasulullah telah meminumnya. Karena itu, sebagai seorang yang beriman, maka kita harus percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah benar-benar terjadi dengan fisik dan bukan sekedar ruh saja. Wallahu a'lam bishawab.